Jadi, Sore, Pak. ya, dalam kesempatan hari ini kita akan selenggarakan sidang KP secara online ya. Ya, Pak. Tiga siswa kita, yaitu Ferdi Julianto, Farizal Harobi, dan Ari Ramadhani. Ya. Untuk menyingkat waktu, saya akan sampaikan mekanisme sidang. Sidang akan dilakukan bergiliran per mahasiswa, di mana durasi waktunya adalah maksimal 5 menit untuk satu orang, ya, dari dipahami. Setelah itu akan ada sesi tanya jawab 2 menit, ya. Setelah itu akan dinilai oleh penguji, ya. Nah, kemudian akan diganti ke peserta berikutnya, ya, sampai selesai. Nah, selama sidang KP ini diharap semua peserta tidak meninggalkan ruangan sidang, ya, tetap stay di sini untuk memperhatikan, dan bila mana ada pertanyaan nanti diperbolehkan untuk mengajukan pertanyaan kepada mahasiswa yang presentasi. Oke. Untuk menyingkat waktu, saya kasih kesempatan pada Saudara Ferdi Julianto. Silakan. Terima kasih atas waktunya, Pak. Sebelumnya akan saya di share screen dulu. Bisa? Apa sudah diaktifin share screen-nya? Belum diaktifin, Pak. Oh, udah. Sudah. Coba lagi, Ferdi. Ya. Apa sudah terlihat, Pak? Ya, sudah terlihat. Silakan, Ferdi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Di kesempatan kali ini, saya Ferdi Julianto, mahasiswa Teknik Informatika tahun 2016, ingin mempresentasikan tentang rancang bangun company profile berbasis web pada CV Hyper Integrated, yang dimana saya berkesempatan magang di CV tersebut. Lalu lanjut ke profil CV Hyper Integrate. Nah, CV Hyper Integrate itu sebuah layanan jasa teknologi informasi yang berdiri pada tahun 2013 sampai sekarang. CV Hyper Integrated ini didirikan oleh Bapak Sylvester Dian Handi Permana dan temannya Bapak Indra yang waktu itu berada di Jogja. Nah, CV Hyper Integrated sendiri yaitu dapat melayani jasa pembuatan aplikasi seperti aplikasi Android atau iOS, website, ataupun desktop. Lalu CV Hyper Integrate juga dapat membuka suatu konsultasi teknologi informasi dan layanan-layanan seperti asesmen ataupun penilaian teknologi informatika. Selanjutnya, adapun tempat dan waktu pelaksanaan kerja praktik. Tempat pelaksanaan kerja praktik itu berlokasi di Jalan Kementerian nomor 26 Yogyakarta di Indonesia. Dan pelaksanaan kerja praktik ini selama 30 hari atau 1 bulan dihitung dari 30 Maret 2020 ini sampai 1 Mei 2020. Setiap hari Senin sampai Jumat dengan lama waktu durasi 5 jam per hari di luar jam kuliah. Waktu itu karena ada wabah COVID, jadinya saya mengerjakannya di rumah. Lalu adapun pelaksanaan kerja praktik itu sendiri, saya pribadi ditempatkan di bagian perancangan website company profile, yaitu disuruh merancang website hyper integrated profile company profile-nya. Dan adapun kegiatan perancangan website mencakup halaman-halaman yang ingin ditampilkan di dashboard website CV Hyper Integrated seperti halaman
profil perusahaan, jasa aplikasi apa saja yang bisa dibuat, dan juga layanan-layanan lainnya seperti penilaian ataupun konsultasi di bidang teknologi informatika. Selanjutnya ada batasan masalah di perusahaan, yaitu media informasi yang hanya disajikan untuk user. Nah, user di sini yaitu individu atau kelompok seperti perusahaan, industri, e-commerce, dan kelompok lainnya yang membutuhkan layanan jasa teknologi informasi ini untuk membuat aplikasi maupun berkonsultasi di CV Hyper Integrated. Selanjutnya, adapun tujuan pelaksanaan kerja praktik. Ada dua tujuan pelaksanaan kerja praktik di sana, yaitu yang pertama ada merancang website company profile CV Hyper Integrated, dan yang kedua adalah membangun website company profile Hyper Integrated yang telah dirancang. Lalu ada teknis pembuatan website. Dari teknis pembuatan website, pertama-tama saya mengumpulkan data perusahaan dan diolah kembali ke dalam website. Yang diolah kembalinya itu menggunakan program HTML, PHP, CSS, dan MySQL sesuai tampilan yang diinginkan oleh Bapak Direktur CV Hyper Integrated. Lalu, adapun manfaat kerja praktik yang didapatkan, yang pertama ada memberikan kemudahan bagi user untuk mengakses layanan informasi kontak dari CV Hyper Integrated yang ditampilkan di halaman website. Yang kedua ada melatih sikap profesional sekaligus disiplin agar mahasiswa siap bertanggung jawab pada pekerjaannya sesuai kode etik yang berlaku di tempat kerja. Dan yang ketiga ada mengimplementasikan ilmu yang diperoleh baik di dalam maupun di luar universitas. Adapun tampilan halaman website yang telah dibuat, yaitu ada halaman seperti home, aplikasi layanan, ataupun portofolio dan kontak. Nah, ini contoh-contoh website yang telah saya buat. Nah, jadi ada halaman sejarah dari perusahaan dan kontak yang bisa dihubungi jika berminat. Dan kesimpulan yang saya miliki yaitu yang pertama ada, sebelum melakukan perancangan website, pertama-tama harus melakukan pengumpulan data yang valid agar data dalam website rapih dan juga tidak ada kesalahan data di dalam website. Dan yang kedua ada merancang website dengan semenarik mungkin agar user dapat dapat menarik minat banyak orang untuk mengunjungi website tersebut dan juga menggunakan fitur yang menarik di dalam website. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasinya Mas Ferdi Julianto. Ya. Selanjutnya kami kasih kesempatan kepada penguji untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan Pak Budi. Oh, saya ya? Ya. Oke, baik. Tadi Ferdi ya? Iya, Pak. Oke, selamat siang. Sore ya jatuhnya ya, Ferdi? Ya, sore, Pak. Mana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Oke, Ferdi, boleh nggak kamu share screen website yang kamu bikin? Kamu bikinnya pakai apa? Apakah di laptop kamu atau di mana? Di laptop kamu nggak ya? Di laptop. Boleh di share hosting, screen? Pak. Oh, boleh. Boleh. Ya. Tampilin deh hostingnya. Ya, saya buka dulu ya, Pak. Iya, silakan. Kalau sudah terbuka, tolong di share screen ya. Ya, Pak.
Apa agak lama. Gimana bisa? Ini Pak. Cuma rada lemot gitu. Kamu ada linknya nggak? Kasih linknya ke saya deh kalau gitu. Oh iya ada. Lewat chat aja, lewat chat. Oke. Oke, ntar ya, saya buka ya. Ya Pak. Saya buka dan saya share screen deh, biar nggak terlalu lama. Oke, good job. Ya. Oke, ini ya. Betul ya? Iya Pak. Oke, ini hyper integrated. Hyper integrated adalah CV ya yang didiriin sama Ya. Pak Handi sama teman-temannya waktu itu. Sampai sekarang saya juga tahu jalan ya. Oke, saya mau tanya ke kamu kebagiannya ngerjainnya apa semuanya atau apa bagi-bagi sama teman-teman kamu? Saya ngerjain front end-nya sendiri sih Pak. Oke, ini jatuhnya apa websitenya kalau boleh saya tahu? Apakah hanya di sisi front end aja atau juga back end-nya juga? Saya mengerjakan di front end-nya aja Pak. Oh, jadi ibaratnya nggak apa ada database-nya atau nggak cuma front end-nya doang? Iya, front end-nya doang. Oh, Database. sama sekali nggak ada database-nya. Jadi cuma jatuhnya pakai HTML, CSS doang. Iya. Oh, kenapa nggak pakai database? Tadinya mau pakai database, cuman ya saya kira nggak keburu Pak. Jadi saya. Kenapa nggak keburu? Emang kamu ngerjainnya berapa lama ini? 2 minggu. Mingguan sih Pak sebenarnya. Kok bisa seminggu? Cepet banget. Hah? Iya. Emang Waktu itu soalnya lama di konsultasinya juga Pak. oh, alah. Jadi sampai ke database-nya nih ya? Iya. Oh, sayang banget loh. Berarti ini jatuhnya apa? One page? One page. Oh, sayang banget ya. Oke, ntar dulu ya. Saya lihat dulu ya. Ini layanan pembuatan aplikasi. Ya. Ini kamu serius? Kalau dari yang apa? Jatuhnya nggak tahu deh. Kamu konsultasinya sama siapa? Sama Pak Handinya atau sama rekannya juga? Sama siapa? Untuk Sama Pak dalam Handi apa? kita. Mengolah datanya dan lebih banyak sama Pak Handi. Iya. Oh gitu. Kalau sama menurut Pak Handi ini apa jatuhnya apakah sudah sesuai dengan UI-nya atau gimana-nya? Soalnya jujur aja kalau saya melihat sendiri sih kamu apa ya font-nya standar sekali ya, nggak ada yang membuat suatu hal webnya ini jadi wah gitu loh, ini nggak? Iya. Kamu dari Pak Handinya atau yang dari pemilik dari Hyper Integrated-nya menurut mereka kayak gimana? Jatuhnya pandangannya gitu loh, feedbacknya ke kamu setelah kamu selesai gini kan, oh udah gitu, terus menurut mereka gimana? Ya kan saya kirim screenshotan ini Pak ke Pak Handi waktu itu, terus kata Pak Handi. Ini sambil saya coba-coba ya, buka-buka ya. Ya. Jelasin aja. Terus kata Pak Handi ya udah oke, terus dikirimin buat di hosting. Ya saya hosting. Oh, itu ke database. kesian itu Pak Handi oke aja itu. Kamu mah kesian Pak Handi ini. Aduh. Tuh banyak sekali Pak Handi ini. Aduh. Oke, ya ada layanan penilaian. Ini layanan gitu ceritanya. Oke. Gini ya, tunggu. Saya mau lihat dulu.
ini masih kosong kayak gini. Apa cuman kayak gini aja atau gimana? Harusnya ada Oh, harusnya ada gambarnya, apa? Pak. Thumbnail atau apa? Enggak, harusnya ada Terus? gambar ininya, apa, pembuatan Terus? sebelumnya kan. Cuman Terus? saya baru ngecek lagi, tiba-tiba nggak ada ya. Waktu itu ada soalnya, Pak. Ya loh, kok tiba-tiba. Waduh, gaswat nih. Ya, kamu mah. Emang kamu dikasih waktu berapa lama sih kalau untuk kerjaan ini? Kalau boleh saya tahu. Cukup lama sih, Pak. Nah, aduh, cukup lama lah piye iki. Nah, ini jujur aja sih kalau cuman segini aja sih memang jatuhnya seminggu juga kelar ini jatuhnya kan. Kalau kamu dikasih sebulan bisa lebih baik daripada ini menurut saya loh ya. Iya, Pak. Baik. Iya, kamu juga harusnya bisa ngeliat juga. Waduh, kalau cuma kayak gini doang mah. Kamu pakai apa bikinnya ini? Secara apa platformnya? Mau gramannya atau apanya gitu? HTML. Iya, HTML udah pasti lah ya. Tapi pakai HTML Notepad aja apa? Editornya apa? Sublime. Apa? Sublime. Aduh, pakai Sublime ya. Ya, artinya kan sudah ya pakai platform sendiri ini kan jatuhnya. Ya. Malah saya berpikirnya boleh one page gini tapi agak dynamic gitu loh. Dynamic ibaratnya ya integrasi ada apa nomor telepon WhatsApp-nya atau chatbot-nya. Kan ada kan kadang-kadang yang untuk langsung kontak ke apa langsung hubungin ke WhatsApp-nya. Itu loh seenggaknya ada hal yang dynamic, ada interaktifnya sedikit lah kurang lebihnya. Ya? Ya, Pak. Aduh, oke deh kalau gitu. Saya cukup itu dulu deh untuk bertanya-nya, Pak Yada. Boleh ke yang lain mungkin yang. Baik, terima kasih Pak Budi. Mungkin cukup satu penanya aja karena menghemat waktu. Pak Budi nanti bisa memberikan penilaian di Excel yang sudah diberikan tadi ya Pak ya. Pak Handi sebagai pembimbing ya Pak ya. Juga bisa memberikan penilaian ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Budi, Pak Handi, Mas Ferdi. Ya, Pak. Kita lanjutkan ke presenter berikutnya. Silakan Mas Fahrizal Harobi ya. Ya, silakan. 5 menit untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Bapak dosen dan teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan tentang PI tentang apa Pak kerja praktik saya, yaitu kerja praktik saya itu penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah itu yang berjudul klasifikasi kepadatan lalu lintas kendaraan berdasarkan kategori jenis kendaraan menggunakan metode Cummins. Di sini ada latar belakang masalah. Latar belakang masalah tersebut adalah dari kemacetan, Pak. Jadi situasi tersendatnya atau terhentinya lalu lintas yang disebabkan bertambahnya mobilitas kendaraan, masalah kemacetan, lalu lintas nampaknya sudah menjadi semacam ciri khusus negara besar, Pak. Kemacetan lalu lintas disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu perbandingan jumlah kendaraan yang dengan ruas jalan yang tersedia tidak seimbang, jumlah kendaraan pribadi yang terus meningkat, parkir liar, kurang maksimalnya penggunaan transportasi umum, dan adanya kecelakaan lalu lintas. Selain itu, pengguna jalan yang tidak tertib pada peraturan lalu lintas juga dapat menyebabkan kemacetan, sehingga seiring berjalannya waktu, kemacetan lalu lintas menjadi masalah yang cukup serius. Namun kemacetan lalu lintas tersebut dapat diatasi dengan membatasi kendaraan. Pembatasan kendaraan dapat dilakukan dengan pengklasifikasi berkendara dengan jenis kendaraannya, Pak. Ini masih dalam latar belakang masalah. Pada penelitian ini menggunakan algoritma Cummins yang diimplementasikan berdasarkan jenis kendaraan. Pada penelitian menggunakan algoritma Cummins yang diimplementasikan dalam machine learning untuk melakukan klasifikasi jenis kendaraan.
Maka peneliti melakukan penelitian ini dengan menggunakan algoritma K-means. K-means clustering merupakan algoritma efektif untuk menentukan cluster dalam sekumpulan data, di mana pada algoritma tersebut dilakukan analisis kelompok yang mengacu pada pematesian N objek ke dalam kelompok cluster berdasarkan nilai rata-rata. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, penulis mendapatkan rumusan masalah itu bagaimana si negara ini atau pemerintah mengatasi masalah kemacetan dengan data yang valid. Tujuannya dari kegiatan kerja praktik ini atau penelitian ilmiah ini adalah membuat aplikasi yang menghasilkan data valid untuk pemerintah dalam mengatasi kepadatan lalu lintas. Manfaatnya memudahkan pengelolaan data untuk mendapatkan data valid dari kepadatan lalu lintas tersebut. Hasil dan pembahasannya di sini ada 4 hasil, itu tabel data kendaraan, tabel data plot, tabel Eblo curve atau dan tabel titik curve. Di sini ada tabel kendaraan. Tabel di atas digunakan untuk pengklasifikasian frekuensi kendaraan yang melewati beberapa rute. Ada beberapa variabel yang digunakan. 1, start junction, itu adalah titik rute. 2, end junction adalah titik dalam rute. Ketiga, ada link leg miles, jarak titik mulai sampai akhir. Keempat itu ada pedal circle. Itu adalah frekuensi kendaraan sepeda. Ada motorcycle, frekuensi kendaraan bermotor. Cars taksi, frekuensi dari mobil dan taksi. Yang ketujuh ada buses coaches, adalah frekuensi dari bus dan semacamnya, kendaraan-kendaraan besar. Yang ke-8 ada frekuensi kendaraan seperti kendaraan komersial, contoh di Indonesia seperti truk JNE, seperti itu Pak. Nanti data tersebut akan digunakan untuk menghitung perbandingan frekuensi antara kendaraan sepeda dan mobil pada rute tertentu. Ini tabel plotnya Pak. Tabel plot ini tahap pertama pada saat mengimpor data tersebut akan dinormalisasi terlebih akan terbentuk seperti plot yang nantinya akan diklasifikasi sesuai kategori kendaraan. Yang kedua itu ada hasil tabel Eblo curve. Tabel Eblo itu mempunyai fungsi untuk menentukan beberapa klaster yang akan digunakan dalam gambar yang tadi Pak. Proses ini digunakan sebelum memasuki ke dalam proses K-means. Itu clustering tadi. Ini tabel titik kurva. Tabel ini di atas menjelaskan tentang titik kurva yang mempunyai 3 titik, yaitu X adalah kendaraan bersepeda, dan yaitu titik kendaraan bermobil, seperti roda 4 dan roda 2, Pak. Setelah itu, klaster yang ditentukan terbagi menjadi 6. Maka dari itu, titik terbesar sekarang dibagi menjadi 6. 6 itu ada yang tadi Pak, ada warna biru, kuning, ungu, hijau, ada 6 warna ini. Ini dibagi agar mudah membedakan mana rute yang lebih dominan untuk kendaraan roda 2 dan roda 4. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dipersilakan Pak Adi. Pertanyaannya Pak Sikan. Oke, terima kasih Pak Yada. Pak Rizal. Iya Pak. Kamu ngambil datanya dari mana? Saya ngambil datanya itu dari kemarin kan, jadi gini Pak. Saya itu kan sempat magang itu telat. Nah, kebetulan di semester 7 itu ada saya ngulang ini AI. Nah, di AI itu ada tugas akhir. Tugas akhir itu suruh dengan Pak Yada bikin dikasih contoh kasus seperti itu, Pak. Nah, terus setelah itu kan saya belum dapat magang nih, Pak. Terus saya dipanggil sama Bapak Yada untuk
untuk ketemu beliau. Nah, saya ditawarin, kamu belum magang? Iya Pak, belum magang. Ya udah, ambil studi kasus yang PI kemarin untuk dijadikan magang kamu dijadiin PI gitu katanya Pak. Terus? Ya udah saya lanjutin, maksudnya saya aplikasinya kan udah ada di laptop saya. Jadi tinggal hasilnya udah ada. Jadi saya tinggal bikin papernya Pak. Papernya juga sudah ada. Kemarin sudah dikirim ke Pak Yada. Itu kamu ada lokasinya untuk dalam pengambilan data itu? Untuk pengambilan datanya saya dapat dari ini Pak, web GitHub. Kenapa? Enggak, pengambilan dari web GitHub. Karena yang kemarin studi kasusnya yang dari mata kuliah A itu diambilnya dari web GitHub. Oke. Ya itu, kamu belum ngirim ini ya? Belum ngirim paper ke saya? Yang Belum, baru Pak. Ari sama Ferdi aja? Iya. Saya Ya, baru ngirim laporannya tadi. Bentar. Coba kamu buka lagi deh. Share screen lagi deh. Karena kan saya nggak ada berkas apa-apa yang saya pegang. Oh iya Pak. Saya udah kirim email Bapak sih. Saya berarti buka PPT-nya lagi Pak. Nggak ada di email saya. Yang ada Ari sama Ferdi doang. Tadi saya sudah kirim Pak. Bentar Pak, boleh saya cek ya Pak? Udah share screen aja lah. Share screen aja. Kamu Pak Rizal, kamu buka filenya terus share screen. Nah, jadi bisa lihat. Papernya atau PPT-nya Pak? Nah, yang diminta Pak Ade lah. PPT aja lah. PPT. Kalau ini lama lagi ntar bukannya. Klasifikasi kepadatan lalu lintas di full screen. Tadi yang saya agak terganggu itu di pemilihan, coba buka di kan ada 6 pengelompokan tuh. Coba tadi buka. Kelewatan. Ini Pak. Kelewatan bukan. Yang penamaan ya. Untuk mobil, untuk lagi ini, depan lagi. Itu. Ini. Ini. Itu dia penjelasan. Ini. Ini kenapa variabelnya ini kamu kasih namanya seperti ini? Karena saya ngikutin variabel yang di tabel kendaraannya, Pak. Oke. Tabel data kendaraan. Iya. Dari situ ya? Iya, Pak. Oke, kamu ngacunya dari GitHub itu ya? Iya, Pak. Jadi ini ada rencana nggak kamu ke depannya untuk kamu kembangkan ke skripsi? Ada niatan sih Pak. Nah saya pengen ngambil di daerah Bogor sih Pak. Bogor, kenapa Bogor? Karena di Bogor itu terkenal macetnya sih Pak. Kalau kan deket juga sama daerah rumah saya. Kalau di Bogor. Perasaan Jakarta. saya lebih macet Jakarta deh. Iya sih Pak. Cuman maksudnya saya lebih dekat ke Bogor Pak gitu. Bogor di mananya? Saya Bogor saya pengambilan datanya mungkin di kota Bogornya Pak. Kota kan luas ya spesifiknya. Di dekat Tugu Kujang sih Pak. Tugu Kujang arah ke BTM. Ya. Kenapa di situ? Di situ kalau menurut saya titik kemacetannya parah sih Pak di sana. Oke. Ya sih semenjak nggak tahu ya, ini karena pandemik ini kan saya juga kurang tahu ya Bogor seperti apa. Udah lama sih nggak kesana juga. Kalau dulu sih emang kemacetannya ya lumayan. Iya Pak. Tapi saran saya sih mungkin nanti coba kamu ke ini deh ya, ke dinas terkait ya. Baik Pak. Apalagi kan memang dari sana masalah utamanya kan dari dulu itu masalah ini angkutan umumnya. Baik Pak. Terus juga penerapan yang sekarang ini kan yang circle tuh, yang ngelilingin kebun raya itu. Iya Pak. Itu dari dulu emang ya nggak tahu ya sih sekarang itu solusinya yang diterapkan sekarang itu merupakan solusi yang terbaik atau enggak. Itu coba kamu perdalam ya. Baik Pak.
Itu menarik sih sebenarnya, karena sampai sekarang pun banyak apa ya, ada yang kritikan juga, banyak kritikan juga dan berbagai macam lah. Ya, itu pun saya tahuin dari teman-teman di Bogor sih. Ya. Iya, Pak. Ya kalau misalkan kamu udah mendalamin ini ya, tapi nanti cari metode yang lebih baik lagi lah ya. Baik, Pak. Kaitannya dengan implementasi penelitian skripsi kamu nanti. Baik, Pak. Jadi maksud saya biar kamu nggak kemana-mana lagi. Iya, Pak. Ya, jadi kamu pelajari aja ini lah ya, chemistry ya, sama yang lain lah ya, metode yang lainnya. Baik, Pak. Jadi dari sekarang kalau bisa, mumpung kamu semester depan kan skripsi? Iya, Pak. Aturan sih semester ini, Pak, udah ngambil kan. Oh, udah ada topiknya? Saya lain topik lagi sih udah ada, Pak, lain lagi, cuman saya pengen nyoba yang ini dulu. Guna jadinya. Iya. Maksudnya yang terutama kan. saya sih ini, Pak, terutama saya maksudnya. Apa terutamanya? Yang topik yang ini. Iya, yang diutamakan. Topik ini. Ya udah, coba tuh. Kamu di Bogor ya? Iya, Pak, saya di Bogor, di Bojonggede. Ya udah, ini kalau bisa sih keberlanjutan aja ya. Baik, Pak. Langsung. Jadi biar Pak kamu Rizal, saya Pak Budi. boleh kasih tambahan saran nggak? Baik, Pak. Kalau katakanlah kamu mau lanjutin ini kamu udah ngambil dari GitHub kan ya? Iya, Pak. Data-data kamu tadi ya, GitHub ya? Iya, Pak. GitHub itu kamu harus cari lagi, telusurin lagi tuh, apakah GitHub yang dari GitHub itu apakah sudah berupa penelitian atau skripsi kah? Kalau dari skripsi nanti kamu bisa telusuri lagi bahwa siapa yang nulis supaya kamu bisa baca papernya dia. Dimana nanti kalau dapat itu bisa jadi rujukan kamu untuk pengembangannya kamu di paper di skripsi yang kamu nanti akan adakan. Jadi ibaratnya datanya itu valid bahwa dari yang GitHub yang kamu ambil itu berdasarkan skripsi orang atau yang sudah dilakukan gitu loh ya. Jadi kamu nggak usah ngambil data-data yang ngambil ulang lagi data-datanya. Kalau misalnya kamu memang mau ngambil ulang datanya lagi, ya PR-nya kamu adalah kamu harus punya database data yang mungkin sangat banyak. Itu tantangannya kamu sih. Ya, itu sih saran saya sih. Baik, Pak Budi, terima kasih sarannya. Betul Pak Budi, coba kamu ini ya cerita tahu lagi ya. Ya, Pak. Jadi usahakan karena ini kamu udah berjalan, ya udah jangan kemana-mana lagi. Ya, Pak. Nanti disesuaikan dengan kondisi nanti kamu di sana. Baik, Pak. Oke lah, itu aja. Pak Yada. Pak Ade, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ade. Nanti Pak Ade bisa berikan penilaian di kolom penguji ya. Oke, terima kasih atas presentasinya Mas Pak Rizal Harobi. Terima kasih kembali Pak Yada. Kita berikan kesempatan kepada Mas Ari Ramadhani ya. Waktu Anda 5 menit untuk mempresentasikan hasil kerja praktiknya. Baik Pak, terima kasih Pak Yada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk para hadirin. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang apa saja yang saya lakukan ketika kerja praktik. Judul di sini adalah Rancang Bangun Aplikasi Pemasaran Berbasis Web pada bagian front-end di CV Inateknik. Pertama ada profil CV Inateknik. CV Inateknik didirikan oleh Ibu Turismiawati pada tahun 2017. CV ini merupakan salah satu home industry yang bergerak di bidang mesin seperti dehumidifier dan air heater. CV Inateknik mengimpor langsung mesin dehumidifier dan air heater mereka dari Korea untuk langsung distribusikan ke Indonesia. CV Inateknik sudah juga membangun kerjasama dengan PT Andika Tama Bandung sebagai salah satu support perusahaan mereka. Lalu, tempat dan pelaksanaan kerja praktik. Alamat CV Inateknik itu berada di Jalan Kayu Manis Raya, nomor 4, Condet Balai Kambang, Jakarta Timur, DKI Jakarta. Pelaksanaan kerja praktik yang saya lakukan selama kurang lebih 1 bulan dari tanggal 3 Januari
dan tertutup hingga 2 Februari dengan menggunakan 2 cara, yaitu dengan cara online dan offline. Untuk bagian yang offline itu minimal bertemu 3 kali dalam seminggu. Kerja praktik yang dilakukan di Sivana Teknik adalah merancang sebuah website untuk membantu mempromosikan produk dan jasa mereka memiliki dengan mudah secara online. Kegiatan dilakukan dengan membuat tim sesuai pada bagiannya. Penulis melakukan bagian perancangan pada front end dengan dibantu dari pembimbing lapangan guna mendapat hasil output yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, seperti yang kita lihat ada gambar dari alat yang bernama dehumidifier. Dehumidifier adalah sebuah perangkat yang menghilangkan kelembapan dari udara dengan menggunakan kipas untuk menyedot udara lembab yang berhembus menyeberangi serangkaian tabung dingin. Pada intinya, alat ini berguna untuk mengatur kelembapan udara untuk mengurangi tumbuhnya jamur pada ruangan. Problematika yang dihadapi oleh Sivana Teknik sendiri ini adalah mereka ingin memasarkan sebuah produk dan jasa mereka, namun mereka belum memiliki website secara seutuhnya. Nah, di sini ada teknis pembuatan website. Perancangan dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL. Lalu menggunakan software yang digunakan adalah Sublime, lalu ada Sampipi. Nah, Sublime ini berguna untuk membuat teks CSS, PHP, HTML, dan sebagainya. Tampilan didesain dengan dibantu arahan dari pembimbing lapangan untuk hasil yang memuaskan. Menu yang ditampilkan juga dibuat sesuai dengan kebutuhan Sivana Teknik. Berikut adalah tampilan dari Sivana Teknik, yang website yang sudah kami bangun oleh beberapa orang. Lalu kesimpulannya adalah, di sini saya menyimpulkan, lakukanlah pengumpulan informasi terlebih dahulu untuk mendesain tampilan website agar lebih terstruktur dalam pengerjaan. Lalu lebih memahami dengan baik tampilan website yang bisa menarik minat konsumen. Terima kasih, Pak. Udah selesai ya? Baik, Pak. Selesai. Jadi, selanjutnya kami silakan kepada Pak Budi untuk mengajukan pertanyaan, Pak, kepada Ari Ramadhani. Oke, berarti saya nih ya yang nilai. Ya, betul, Pak. Oke, Ari Ramadhani ya? Iya, Pak. Oke, Ari Ramadhani, kamu jatuhnya di sana berapa lama? Saya di sana tuh sebenarnya singkat ya, cuma sebulan, karena pertemuannya yang cuman minimal kan 3 kali. Jadi saya maksimalkan itu buat waktu itu kan Januari, kita masih ada perkuliahan sama UAS juga. Jadi saya maksimalin tuh, Pak. Jadi sebenarnya pertemuannya masih singkat. Di situ juga saya sebenarnya cuman ngebantu doang sih, Pak. Jadi yang merancang itu Bantunya sebenarnya... apa? Boleh. Nah, untuk yang saya bantu itu sebenarnya ada tampilan untuk kolom-kolom bagian menu awal di portofolio. Lalu ada juga yang di beberapa menu lagi, yang di bagian bawah, bagian footer. Bagian footer itu juga saya sebenarnya ngambil referensi dari beberapa website lain juga. Dengan cara saya kasih bimbingan dari, saya kasih petunjuk ke pembimbing saya, kalau kayak gini, mudah-mudahan bisa untuk memasarkan produk. Tapi hampir keseluruhan 50% itu hampir dibangun sama pembimbing saya sih, Pak. Jadi saya sebenarnya di situ cuma kayak support gitu doang. Ada ininya nggak? Ada apa? Apakah itu udah di online-in atau belum? Untuk di online-in saya nggak tahu. Soalnya kan saya kerja itu dibagi 2, Pak. 2 bagian. Untuk yang bagian back end itu dikerjakan sama mahasiswa lain dari STTI apa kalau nggak salah. Ada screenshot-nya nggak? Apa yang kamu kerjain? Screenshot-nya itu, Pak, yang tadi di ini, yang di PPT. Sudah, saya boleh tampilin dikasih lihat lagi nggak? Saya kelewatan tuh tadi. Baik, Pak. Nah, tolong di share screen pas bagian itu aja. Oh, oke. Oke, dari sini ya. Iya, Pak. Tunggu. Sebenarnya harusnya saya ada codingan fullnya buat bagian front-end ini. Cuman waktu itu laptop saya crash start pabrik, Pak. Semua hilang. Tunggu. Yang bagian kamu yang mana? Saya yang di bagian portofolio sama yang di kontakas, Pak.
Untuk bagian produk kan saya bukan yang ngerjain. Portfolionya mana? Ya, portfolio yang mana? Ini Pak yang di samping sini. Dia Oh, footernya oh. belum saya tampilin, ya lupa. Saya ada screenshot bagian footernya sih. OMG. Terus abis itu udah ini aja. Ada yang lain lagi nggak? Udah sih Pak, sama cuma Udah ini doang. ngebantu ngerjain si mahasiswa yang dari backend itu doang. Cuman nggak saya tampilin. Sebenarnya saya bantuin. Ya. Wah, kamu ngerasanya gimana, Ari? Apakah bermanfaat buat kamu atau tidak gitu loh? Menurut kamu gimana? Menurut saya sih nggak sampai full sih Pak. Sayang ya, menurut saya sih ya. Iya Pak. Kalau saya jadi kamu sih, saya mendingan kalau misalnya jadinya seperti ini ya, itu kan jatuhnya agak kurang dapat feeling untuk KP-nya ya, Iya kerja Pak. prakteknya ya. Kalau jatuhnya seperti ini sih, kalau saya sih jadi kamu, saya lebih milih jadi ke penulisan ilmiah sih, kalau menurut saya. Kalau saya sih jatuhnya dari kamu, saya mendingan dari awal pilih penulisan ilmiah supaya penulisan ilmiah itu nanti saya bisa eh, bisa jadi bahan saya untuk ke skripsi. Mungkin ya kayak Pak Rizal Harobin itu bisa kayak gitu. Jadi kamu bisa hemat waktu jadinya, iya kan? Kalau untuk KP-nya kayak seperti itu sayang ya, menurut saya sih sayang. Saya berpikirnya kalau kamu bisa dapat pengalaman di situ, walaupun kena COVID ya udah nggak apa-apa, kan masih bisa remote. Ada beberapa perusahaan yang bisa remote kan. Nah itu kan tetap bisa dapat pengalamannya di situ. Kalau menurut saya yang kamu dapat itu jadinya cuma seemprit gitu loh, seemprit dari pengalaman yang harusnya kamu bisa dapat yang lebih banyak. Iya, Pas saya jadi kamu sih, saya akan milih kayak Pak Rizal Harobi, bahwa saya akan lebih baik saya nulis penulisan ini aja, yang nanti mungkin saya bisa ajukan untuk ke skripsi ini. Sayang ya, menurut saya sih sayang. Iya, ya. Udah, itu aja deh dari saya. Pak Yada, silakan. Baik, terima kasih Pak Budi. Nanti Pak Budi, ini Pak Handi yang pembimbingnya Mas Ari ya? Pembimbing saya Pak Ade, Pak. Oh, Pak Ade. Iya, Pak Ade. Nanti Pak Ade minta tolong dibantu nilai di kolom pembimbing. Sudah Pak, sudah saya kirim ke grup. Oke, siap. Terima kasih Pak. Oke, untuk yang terakhir Mas Ijang karena belum siap, maka diundur. Tadi yang bersangkutan merequest tanggal 19 hari Rabu depan untuk disidangkan ya. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut, tolong disampaikan ke kita ya, Mas Ijang ya. Oke, baik, saya rasa cukup untuk sidang KP hari ini. Terima kasih kepada para pembimbing dan penguji, Pak Sylvester Dian Handi Permana, Pak Ade Syafurta, dan Pak Budi Aditama, serta mahasiswa yang mempresentasikan hasil KP-nya. Saya tutup untuk acara sidang KP hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau foto-foto silahkan ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.